Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berkumpul kembali di dalam persekutuan doa 10 hari. Jemaat, saya rindu kita bisa tetap setia di dalam 10 hari ini kita berdoa kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Dan saya rindu bukan hanya kita setia mendengar firman Tuhan, tetapi kita juga melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang hari kita, hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan yang akan diwartakan maupun doa-doa yang akan dipanjatkan, mari kita sama-sama berdoa lebih dulu. Kami bersyukur ya Tuhan, betapa indahnya kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau begitu baik, Engkau memimpin dan menyertai kami sepanjang umur kami. Kami rindu Tuhan, biarlah pada kesempatan ini kami diberi hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Dan kami rindu biarlah ya Tuhan di dalam masa-masa COVID-19 ini, kami bisa tetap setia hidup di dalam Engkau. Kami bisa tetap merasakan betapa besar cinta kasih Tuhan terhadap kami. Kami tidak mengeluh, tetapi kami bersyukur. Kami tidak marah kepada Engkau, tetapi kami tetap memuji-muji nama Tuhan. Karena semua ini tidak di luar dari rencana Tuhan atau tidak di luar dari kemampuan kami. Kami percaya ada penyertaan, anugerah, bimbingan dari Tuhan dalam menghadapi COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini kita akan sama-sama belajar di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Jemaat boleh melihat, memperhatikannya. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya.
Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita seringkali menemukan orang-orang yang mengaku Kristen, orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi mereka sulit untuk mempertahankan iman mereka. Apalagi di dalam kondisi COVID-19 ini yang terus menyebar, kita tidak tahu kapan akan berhenti, kita tidak tahu kapan kita akan kembali berkumpul di gereja. Banyak sekali prediksi yang mengatakan COVID-19 bisa bertahan sampai 2 tahun. Ada yang memprediksi bulan Juni nanti juga sudah akan turun COVID-19 dan kita bisa kembali beribadah, atau ada prediksi-prediksi lainnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menjadi goncangan bagi iman orang-orang percaya. Beberapa orang percaya akhirnya rela meninggalkan Tuhan karena mereka merasa mereka sudah berdoa kepada Tuhan. Di waktu-waktu awal penyebaran COVID-19 di negara Indonesia, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi tidak kunjung selesai permasalahan ini. Semakin hari semakin banyak yang terjangkit dengan COVID-19 ini. Semakin hari semakin banyak orang yang merasa takut dengan masa depan mereka. Ada yang di PHK, ada yang tidak memiliki tempat tinggal akhirnya karena mereka mungkin harus menggadaikan menjual rumah-rumah tersebut untuk apa? Untuk menafkahi hidup mereka dan lain sebagainya. Belum lagi ada perintah untuk PSBB, jadi beberapa toko tidak bisa membuka toko, sedangkan mereka mendapatkan penghasilan atau mereka bisa makan pun sehari-hari itu dari penghasilan toko tersebut atau perusahaan-perusahaan tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah kita menghadapi masa-masa COVID-19 ini. Nah, saudara, begitu juga beberapa orang percaya atau orang Kristen enggan untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Beberapa dari mereka lebih takut dengan penolakan dari orang-orang yang diberitakan firman dibandingkan mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang memampukan mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Apalagi di masa kini, di masa COVID-19 ini, berapa banyak orang percaya rela memberitakan firman Tuhan, rela memperkenalkan siapa Tuhan, dan bagaimana mereka bisa memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang putus harapan, orang-orang yang merasa hidupnya sia-sia, atau tidak ada lagi kehidupan yang layak untuk dirinya, sehingga mereka membutuhkan Tuhan. Saudara, berapa banyak orang percaya yang peka terhadap hal tersebut, terhadap penginjilan tersebut? Lebih banyak orang merasa cuek, takut, atau bahkan lebih baik memikirkan diri sendiri, karena diri sendiri pun belum tahu nanti bagaimana kehidupan di hari-hari yang mendatang. Nah, saudara, bagaimana dengan setiap kita sekarang sebagai jemaat Allah, sebagai jemaat GKIM Kaim Tong Tasikmalaya? Apakah kita juga sedang dirundung dengan pergumulan yang begitu berat di dalam kehidupan kita? Apakah kita juga tidak mampu atau tidak berani untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita? Bagaimana dengan iman rohani kita? Jangan-jangan dengan adanya COVID-19 ini, iman kita tidak bertumbuh, iman kita mulai layu, iman kita mulai meninggalkan Tuhan. Saudara, jujur, saya sendiri juga sebagai hamba Tuhan dalam menghadapi COVID-19 ini tidak mudah. Ada rasa ketakutan, ada rasa kegelisahan. Awal-awal COVID-19 ini
menyebar dan cukup banyak orang yang kena, saya cukup takut dan sangat-sangat takut. Tetapi setiap hari saya mengisi hati dan pikiran dengan firman Tuhan, belajar firman Tuhan baik-baik, maka akhirnya ada jawaban-jawaban dari Tuhan, ada pertolongan-pertolongan dari Tuhan, ada kekuatan-kekuatan dari Tuhan yang menopang hidup saya. Nah, saudara, begitu juga di dalam pengabaran firman. Saudara, awalnya saya tidak berani untuk mengadakan yang namanya ibadah online ataupun persekutuan online seperti ini. Bahkan untuk mengajar sekolah minggu secara online pun hal yang tidak biasa, hal yang membuat saya gemetar. Kenapa? Karena ini hal yang tidak biasa untuk saya lakukan. Nah, saudara, tetapi dengan bimbingan dari Tuhan, mohon kekuatan dari Tuhan, Roh Kudus menolong saya untuk bisa tetap melayani Tuhan di dalam kondisi saya sekarang ini. Nah, saudara, saya rindu setiap kita juga sama. Sebagai jemaat-jemaat Tuhan, belajar dari firman Tuhan pada hari ini, apa yang bisa kita pelajari? Saudara, perhatikan, di dalam Kisah Para Rasul ditulis untuk Theophilus. Saudara, coba saya mencari tahu siapakah Theophilus. Beberapa penafsir menafsirkan bahwa Theophilus itu adalah orang-orang yang menjadi sahabat Allah. Jadi tidak ditentukan dengan satu orang, tapi ini menjadi sekelompok orang yang menjadi sahabat Allah, menjadi pengikut Allah, yang setia kepada Allah atau pendengar firman Allah. Maka dikatakan sebagai Theophilus. Tetapi beberapa penafsir menafsirkan bahwa Theophilus itu adalah sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang, hanya kepada satu pribadi. Karena pada saat itu penulis cukup mengenal orang-orang penting di masanya. Nah, saudara, tidak disebutkan siapa nama yang jelas. Tetapi saudara, Theophilus ini artinya adalah sahabat, orang-orang yang menjadi sahabat Allah atau orang yang menjadi sahabat Allah. Tentunya baik individual, pribadi maupun juga secara bersama-sama. Arti Theophilus ini adalah orang yang menjadi sahabat Allah, orang yang memang setia dan rindu mendengar firman Allah. Nah, begitu juga dengan setiap kita. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk masanya, tetapi firman Tuhan ini diberitakan juga untuk setiap kita, untuk kita sama-sama pelajari, renungkan, evaluasi diri, dan lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, maka saudara, apa yang kita mau pelajari dari firman Tuhan ini? Saudara, penulis menyaksikan tentang siapa itu Kristus di Kisah Para Rasul pertama ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Yang pertama adalah kesaksian tentang Kristus, yaitu Yesus menunjukkan diri kepada para murid dan menunjukkan berbagai tanda bahwa ia adalah Allah dan juru selamat. Berapa lama? 40 hari. Setiap hari Tuhan Yesus menunjukkan diri kepada setiap orang yang ia hendak tunjukkan. Bukan hanya menunjukkan diri bahwa dia adalah Allah yang hidup, tetapi dia juga menunjukkan tanda-tanda bahwa ia adalah Allah dan juru selamat. Salah satu tandanya adalah tangan yang berlubang karena dipaku, lambung yang ditombak. Nah, itu disaksikan oleh murid-murid Tuhan Yesus, oleh orang-orang yang betul-betul memang Tuhan pilih untuk melihat Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara, melalui kesaksian firman Tuhan ini, bagaimana dengan kita saat ini? Saudara, masihkah kita meragukan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah dan juru selamat kita? Dia bisa mati di kayu salib. Dia sudah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Dia sudah menderita lebih besar penderitaannya daripada apa yang kita alami sekarang ini. Masihkah kita mau percaya kepada Tuhan Yesus? Karena bukan hanya tanda-tanda ini ataupun firman ini diberitakan pada masanya, tetapi ini pun diberitakan kepada kita. Sekarang kita tinggal baca, sekarang kita tinggal renungkan, bahkan kita tinggal dengar firman Tuhan lebih mudah daripada masa di mana Tuhan Yesus hadir menjadi manusia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bersyukur bahwa melalui firman Tuhan ini kita melihat kembali bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, juru selamat dunia. Dia sudah menderita lebih parah daripada penderitaan yang sedang kita alami.
Penderitaan kita tidak ada apa-apanya di mata Tuhan, karena Tuhan tidak pernah memberi penderitaan atau mengizinkan penderitaan melebihi kekuatan kita. Maka yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, masih maukah kita mempercayakan iman rohani kita kepada Yesus Kristus? Yang kedua, kita lihat, saudara, dalam firman Tuhan ini di bagian yang kedua, Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah. Saudara, waktu Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai Allah dan Juru Selamat kepada orang-orang sekitar ataupun kepada murid-murid Tuhan Yesus terlebih lagi, saudara, Yesus bukan hanya duduk diam atau menunjukkan dirinya saja, tetapi dia memberi pesan yang penting dari keseluruhan yang dia lakukan di dalam visi misinya datang ke dalam dunia ini sampai mati di salib, yaitu untuk memberitakan kerajaan Allah. Artinya setelah Yesus bangkit, pemberitaan firman Tuhan tetap Yesus lakukan, tetap Yesus jalankan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bukan sekedar ingin dipuji, disembah, tetapi tanpa pengertian dasar yang benar dari para murid-murid. Karena pada saat itu tentu para murid pun masih ada yang bertanya-tanya, masih ada yang belum mengerti sekali tentang firman Tuhan sampai mendalam. Maka Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia membimbing para murid-muridnya untuk mengerti tentang arti dan makna kerajaan Allah. Saudara, ini adalah pesan penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap para murid pada saat itu. Saudara, pesan penting ini bukan berguna untuk pribadinya para murid saja, tetapi nantinya para murid pun harus memberitakan firman Tuhan itu ke setiap tempat, ke setiap orang, ke setiap daerah, dalam keadaan apapun, situasi apapun, sampai akhirnya kita tahu para murid tidak ada yang mati secara enak dalam kondisi nyaman, tetapi mereka mati demi membela firman Tuhan, membela pengabaran Injil yang mereka beritakan, dan mereka rela mati. Mereka rela setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu memberitahukan tentang kerajaan Allah ini. Saudara, kerajaan Allah bukan dalam hal yang nanti kamu mendapatkan surga, hidup yang kekal, bukan hanya cerita yang enak-enak saja. Karena memang itu hasil yang akan kita tuju nantinya. Tetapi kerajaan surga juga bagaimana ada aturan-aturan untuk menjadi penghuni surga. Yaitu harus percaya kepada Allah, harus beriman, harus menghadapi tantangan dan tidak mudah. Tapi mereka harus siap hadapi itu semua. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana dengan setiap kita? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita juga sekarang dipilih oleh Tuhan. Siapapun kita, baik hamba Tuhan, para majelis, penatua, diaken, ataupun juga para aktivis, pengurus, dan jemaat, bahkan simpatisan. Orang-orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah memiliki Roh Kudus di dalam hati. Saudara punya tugas tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kerajaan Allah. Saudara, hari ini adalah kesempatan untuk kita bisa mewartakan firman Tuhan. Bagaimanapun caranya, saudara harus berani untuk memberitakan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberitakan firman Tuhan kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya pun kita tahu mereka memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang ataupun di berbagai macam tempat dengan kondisi apapun, dengan situasi yang sesulit apapun. Karena saudara, kalau kita baca firman Tuhan terus-menerus, maka saudara nanti akan menemukan kondisi-kondisi yang sulit, kondisi-kondisi yang berat, yang tidak mudah, tetapi mereka tetap setia mewartakan firman Tuhan. Kenapa? Karena fokus mereka bukan kepada kenyamanan hidup mereka sendiri, bukan kepada diri mereka sendiri, tetapi fokus hidup mereka melihat ada kasih, anugerah, penyertaan Tuhan melalui pemberian Roh Kudus di dalam hidup mereka, sehingga nantinya mereka mengalami sukacita besar. Mereka diberanikan dan mereka mengerti apa maksud Tuhan datang ke dunia ini dan apa yang harus mereka sampaikan kepada orang-orang pada masa zamannya.
Saudara, begitu juga dengan setiap kita. Kita juga diutus oleh Tuhan ke dalam dunia ini dengan tujuan mengabarkan firman Tuhan. Maukah kita setia? Maukah kita berani mengabarkan firman Tuhan? Saudara tidak perlu berkhotbah seperti saya seperti ini. Tetapi dengan saudara menghibur orang-orang yang bersusah hati, memberi mereka pengharapan dari Tuhan, memperkenalkan Tuhan kepada mereka dengan pembicaraan-pembicaraan yang ringan, yang sederhana. Sebenarnya saudara sudah menginjili mereka. Atau dengan perbuatan yang saudara lakukan, saudara sedang menginjili mereka. Sehingga mereka melihat, oh kalau orang Kristen beda ya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Oh orang Kristen punya Allah yang hidup, maka saya juga mau kenal Allah yang hidup itu siapa. Nah saudara, itu yang harus dimunculkan di dalam diri di setiap orang-orang yang ada di sekitar kita, baik keluarga kita yang belum percaya, saudara-saudara kita, ataupun rekan kerja kita, tetangga dan teman kita, ataupun siapapun, mungkin pelanggan kita, mungkin orang yang lewat depan rumah kita, orang yang lewat depan toko kita, yang mereka punya hati gelisah. Tuhan hantar mereka ke tempat saudara. Saudara pakai waktu itu untuk mengabarkan firman Tuhan. Kenalkan siapa Tuhan. Karena di dalam hati kita, di dalam hidup kita, kita punya Roh Kudus yang membimbing kita, yang memberanikan kita untuk memberitakan firman. Saudara, perlu betul-betul kita siap untuk hal ini. Apalagi di masa-masa seperti ini, saudara harus lebih betul-betul siap untuk memberitakan, karena ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi orang percaya untuk bergerak, untuk bangun dari kenyamanan, untuk bangkit semangat memberitakan firman Tuhan di tempat saudara masing-masing. Nah, saudara, ini yang penting. Lalu poin yang ketiga, poin yang terakhir, saudara melihat di ayat yang selanjutnya, di ayat yang kelima, saudara akan menemukan Yesus meminta para murid tidak meninggalkan Yerusalem. Saudara, ayat 4 dan ayat 5. Dan menunggu Roh Kudus yang dijanjikan, sebab nanti para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, ada penyertaan Tuhan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan para murid Yesus pada saat itu. Yaitu akan didatangkan Roh Kudus yang betul-betul dia juga adalah Allah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus ini dia akan bukan hanya menghibur, menguatkan, tetapi membantu orang di dalam beriman kepada Tuhan, mempertahankan iman dalam segala kondisi, membantu memberitakan firman Tuhan, memberanikan orang untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara, maka apa yang dilakukan oleh para murid pada saat itu? Kalau saudara lihat kembali ayat-ayat selanjutnya nanti, tentu kita akan melihat mereka mengikuti perintah Tuhan. Awal mereka ketakutan, tetapi waktu Roh Kudus turun, mereka dibuat berani. Mereka mengalami sukacita dan mereka tahu yang turun itu adalah Roh Kudus dalam hidup mereka. Maka mereka berani memberitakan firman Tuhan, sekalipun pada masa itu bukan masa yang enak. Tetapi pada masa itu mereka juga mengalami masa yang genting. Kenapa? Karena pada masa itu orang-orang percaya kepada Tuhan sedang dibasmi, sedang dihancurkan, sedang dicari untuk ditangkap dan dibunuh. Maka nanti setelah ini kita akan menemukan bagaimana tentang kisah Saulus. Nah saudara, ini adalah di zaman-zaman yang sama dengan para murid Tuhan Yesus. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka kita tahu sejarah firman Tuhan ini, Tuhan Yesus bangkit naik ke surga bukan pada masa saat-saat yang nyaman bagi para murid Yesus. Tetapi para murid Yesus harus berjuang untuk mempertahankan firman Tuhan di dalam hidup mereka dan membagikannya bagi banyak orang. Saudara juga bisa temukan sejarahnya bahwa para murid Yesus kebanyakan kembali kepada tugas mereka, aktivitas mereka sehari-hari. Maka dalam 40 hari Tuhan Yesus kembali kumpulkan mereka. Tuhan Yesus mengumpulkan orang-orang yang sudah dipilihnya untuk kembali kepada panggilan utama mereka. Jangan takut bahwa Roh Kudus akan menyertai engkau. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, begitu juga dengan setiap kita. Saudara, menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita mungkin takut, kita ingin kembali ke dalam aktivitas kita dan tidak mengutamakan Tuhan. Tuhan nanti dulu deh,
karena saya juga sekarang lagi takut untuk menghadapi masa depan saya, kondisi kesehatan saya, bagaimana keamanan keluarga saya, karena kondisi yang begitu berat. Saya tahu itu dan saya juga alami hal itu. Tetapi saudara ingat, ada penyertaan Tuhan yang Tuhan janjikan kepada setiap kita, yaitu Ia akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Maka sekarang Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Maukah kita mengandalkannya dengan sepenuh hati kita? Roh Kudus bukan berbicara tentang bahasa roh. Roh Kudus bukan sekedar membicarakan bahwa Ia sebagai penghibur dan penguat kita. Benar, Roh Kudus menjadi penghibur dan penguat kita. Tetapi maukah kita mengandalkannya dengan sepenuh hati kita, karena Dia adalah Allah yang datang, yang masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam kehidupan kita untuk mengarahkan hidup kita, membimbing, memimpin dan menyertai hidup kita, agar hidup kita menjadi hidup yang aman di dalam Tuhan. Saudaraku, mari kita dengan sungguh-sungguh merendahkan diri kita di hadapan Allah, merendahkan hati kita di hadapan Allah. Mohon kekuatan dari Allah. Mohon Roh Kudus berbicara kepada setiap kita saat kita takut, gelisah, bergumul, ragu, bahkan mungkin kita hampir putus asa. Kita minta Roh Kudus berbicara, menggerakkan hati kita, pikiran kita, diri kita untuk berharap kepada Tuhan. Lalu minta kepada Tuhan, saudara, belas kasihan untuk memberanikan diri dan untuk memberi kita kepekaan, memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena orang-orang di luar sana sangat membutuhkan Injil. Saudara, ini penting sekali dan saya rindu kita betul-betul bersungguh-sungguh serius memikirkan hal ini. Saudara, selama kita hidup, kita tidak tahu kita hidup sampai kapan. Kita tidak tahu Tuhan Yesus datang kedua kali itu kapan. Selama masih diberi kesempatan hidup, pakai waktu-waktu ini untuk memuliakan Tuhan, untuk beriman kepada Tuhan, untuk bersaksi bagi Kristus. Karena Roh Kudus yang dijanjikan itu sudah hadir di dalam hidup kita setiap hari. Maukah kita mengandalkannya? Mari saudara, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berdoa bersyukur untuk Roh Kudus yang Tuhan tempatkan bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan, Engkau memimpin, Tuhan yang menyertai. Biar Roh Kudus ini tetap Tuhan ada di dalam hati kami dan kami belajar untuk mengandalkan Roh Kudus di dalam hidup kami, menguatkan kami, mengingatkan kami, dan bagaimana kami memberanikan diri memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan firman Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami, baik orang yang sudah percaya kepada Tuhan maupun orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tolong mereka satu persatu ya Tuhan, menguatkan iman mereka, menggerakkan diri mereka untuk berharap hanya kepada Tuhan. Sebentar kami juga akan memanjatkan beberapa pokok doa. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dan Tuhan menjawab doa-doa kami ini. Beri hati kami yang sungguh untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nanti saya akan tuliskan beberapa pokok doa yang menjadi doa kita di 10 hari ini. Nah saudara, yang pertama kita mau berdoa sama-sama untuk bangsa negara kita Indonesia ini, khususnya untuk pemerintahan yang ada, biar mereka dengan sigap, dengan siap dan cepat mengatasi yang namanya penyebaran COVID-19 ini. Yang kedua, kita juga mau berdoa bersama-sama, mendoakan setiap orang-orang percaya, khususnya jemaat GKIM Kaim Tong ini, mulai dari anak-anak sampai orang-orang yang mengalami lanjut usia. Kita doakan biar Tuhan menjaga, biar Tuhan memelihara mereka, biar Tuhan menolong mereka satu persatu dalam segala macam pergumulan, baik pergumulan iman rohani, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan di dalam keluarga, dan lain sebagainya. Khususnya anak-anak yang belum mengerti ataupun yang masih bingung dengan kondisi seperti ini. Kita rindu biar anak-anak ini juga Tuhan tetap jaga dan pelihara, tetap menjaga iman mereka dan berharap hanya kepada Tuhan. Lalu kita mau berdoa yang ketiga untuk Yayasan Bina Bakti dan Sekolah Bina Bakti Tasikmalaya ini. Saya rindu kita berdoa sama-sama. Dengan kondisi seperti ini, kita rindu tetap ada orang-orang tua yang membawa anak-anaknya
untuk bersekolah di sekolah Bina Bakti. Kita juga rindu biar Tuhan memberi hikmat bijaksana kepada setiap anggota yayasan di dalam mengelola sekolah ini. Kita berdoa untuk setiap kepala sekolah, setiap guru-guru, karyawan, dan staf yang bergumul menghadapi COVID-19 ini. Kita rindu biarlah mereka bisa tetap siap sedia untuk mengajar anak-anak sekolah. Mereka bisa siap sedia menyambut anak-anak sekolah yang baru naik kelas nantinya. Kita rindu juga mereka sungguh tetap diberi kekuatan iman di dalam Tuhan. Mari kita mau berdoa sama-sama juga untuk yang poin keempat. Kita doakan untuk setiap pribadi kita, diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita ungkapkan segala pergumulan yang kita hadapi. Jangan biarkan pergumulan ini kita telan sendiri, tetapi kita rindu biar Tuhan menjawab setiap pergumulan kita. Yang kelima, yang terakhir, doakan untuk pengabaran Injil di kota Tasikmalaya ini. Kita rindu biarlah pemberitaan firman Tuhan dapat terus diberitakan dalam berbagai macam media, baik media sosial, media online, ataupun surat kabar, ataupun televisi, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kita bisa kembali bertemu, bertatap muka di gereja, beribadah kembali seperti biasa. Kita rindu biar pengabaran Injil ini tidak putus, tetapi semakin menyebar kemana-mana, sehingga banyak orang akhirnya mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kita rindu biarlah firman Tuhan yang sudah dibagikan, maupun firman Tuhan yang kita setiap hari renungkan, sungguh jadi berkat bagi setiap hidup kita. Kiranya kita berdoa di dalam Tuhan, dan Tuhan memberkati kita.